Ini tentang tauhid kematian. Jangan sampai kita silap, kita salah, rusak akidah kita kepada Allah SWT. Kenapa si Anu meninggal? Tabrak mobil. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara lupa makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara terlalu banyak makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara salah makan obat. Kata obat, kenapa pula aku salah? Makan obat itu hanya usaha dan ikhtiar. Pakai helm usaha dan ikhtiar. Pakai masker usaha dan ikhtiar. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau mati kata Allah, seluruh manusia di dunia ini mau menyelamatkan engkau, mau memberikan engkau obat, mau menyuntik engkau, mau membawakan dokter spesialis terhebat. Kalau mati kata Allah tetap mati. Tapi kalau tak mati kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh dukun santet dikumpulkan untuk menyantet engkau. Diadakan musabaqah dukun santet. Dukun santet yang menang disuruh menyantet engkau. Kalau tak mati kata Allah, maka tak mati. Ada dukun santet taubat. Berceritalah dia. Dia diminta oleh saingan pedagang untuk menyantet 4 bulan. Dikumpulkan miang, segala miang. Tahu miang? Miang buluh, miang bambu, miang gatal-gatal. Laki gatal tak masuk. Miang, segala miang ini ditampung di dalam pinggan, tampung dalam piring. Setelah miang ini ditampung, dikikis emas, dicari batang emas, dikikiskan. Habis itu barulah dibacakan mantra-mantra, dipanggillah jin, hantu, segala hantu, setan, segala setan. Diletakkan miang racun tadi di ujung kuku jari kelingking. Biasanya dukun-dukun santet tukang racun tuh kelingkingnya panjang. Tapi tidak semua yang berkelingking panjang dukun santet. Untuk meletakkan miang, pegang. Di mana meja orang yang mau dipasang racun tadi, pegang. Nanti dipetik dari sini, sampailah racun itu dibawakan oleh jin, hantu, setan masuk ke dalam gelas dia. Itu maka gelas ditutup, tak boleh gelas dibuka. Itu maka sebelum diminum tuh ditengok batang hidung di dalam gelas. Karena kalau minuman itu beracun, tertutup tak nampak batang hidung. Tapi nanti jangan lama, saking lama menengok, tak nampak-nampak, tak nampak. Badan kita ini ada sensornya, ada sensor di badan. Kalau dinaikkan lidah tuh ke atas, ke langit-langit, terasa geli deh. Kalau tak terasa, berarti racun dekat. Begitu dipasang, ini kata dukun santet taubat, begitu dipasang, pas mau diminumnya, tersenggol sikunya, jatuh. Belum ajal, tak mati. Carinya lagi, cari waktu kesempatan, tengok diintip kapan dia minum. Begitu sudah mau dipetikkan racun tadi, sudah mau diminumnya, masuk telepon, asik bercakap. Itulah aku minum. Ya sebentar ya. Ayo bunyi la ilaha illallah. Tak jadi. 3 kali dicobanya tak juga jadi. Kali yang ketiga apa sudah mau diminum, datang tamu. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. 3 kali saya pasang racun nih tak juga, berarti belum nyawa dia dekat. Tak jadi saya pasang, kata dukun santet taubat. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan bahwa nyawa dia masih panjang. Jadi kalau ada orang mati kena racun muntah darah, apakah dia mati karena racun itu atau takdirnya sudah sampai? Jam 9 pagi minum dia di warung kopi, dikasih orang racun, mati dia pas jam 9 pagi.
andai dia duduk di rumah, mati atau tak mati? Tetap mati juga. Kenapa dia mati kena racun? Kenapa dia tak mati duduk di rumah? Mana yang lebih mulia? Mati duduk di rumah atau mati kena racun? Kalau orang mati kena racun, matinya mati syahid. Nabi Muhammad SAW meninggal kena racun pada tahun ke-7, diundang oleh Yahudi Khaybar. Waktu diundang itu mereka tanya, "Ya Muhammad SAW, daging kambing itu apa yang paling kau suka?" Biasanya kita kalau bertamu ditanya orang, "Ustaz suka makan apa?" "Suka sup." "Sup kaki, sup otak, sup kepala, apa sup tunjang, apa sup ekor?" "Sup tunjang." "Tunjangnya bagian lemak-lemaknya atau tulang?" "Tulang." "Mau dipotong besar apa potong kecil?" "Kau bawa aja lah, banyak kali tanya." Biasanya kita kalau bertamu tuan rumah tuh tahu. Kata Nabi, "Aku suka kaki kambing bagian depan." Rupanya di kaki kambing bagian depan itulah mereka tanam racun sebanyak-banyak. Sahabat Nabi di samping Nabi yang memakan itu, begitu masuk ke dalam mati kontan, meninggal. Nabi SAW dikasih tahu Jibril, "Ya Muhammad SAW, itu ada racunnya." Tapi sempat tertelannya sedikit, dimuntahkannya, sempat air liurnya masuk ke dalam, sedikit bersarang racun itu di dalam. Waktu beliau meninggal disebutnya kepada Aisyah, "Wahai istriku Aisyah, masih ada sisa-sisa racun Yahudi itu di dalam." Allah ingin memuliakan dia. Dia mulia sebagai pemimpin para nabi dan rasul, dan juga mulia sebagai meninggal syahid, meninggal syahid. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ibu tahu minuman itu sudah beracun, diminum juga. Udah tahu minuman itu beracun, diminum juga. Pas batuk-batuk, kenapa ibu minum? "Aku ingin mati syahid." Mati konyol. Karena kalau udah tahu itu racun diminum juga berarti bunuh diri. Ibu tahu itu beracun, ya. Kenapa ibu minum? "Suamiku dilarikan pelakor. Baguslah aku mati lagi daripada hidup. Lebih baik putih tulang daripada putih mata." Mampuslah kau. Tak boleh kita milih mati. Kira-kira setelah saya sampai ini, keyakinan ibu tentang mati makin kuat atau makin lambat? Yakinkan diri bahwa mati ini akan datang. Tapi orang tidak yakin, sebenar-benar yakin tentang mati sampai dia mati. Tetangganya mati, dia yakin. Anaknya mati, dia yakin. Suaminya mati, dia yakin. Tapi kita tidak benar-benar yakin bahwa kita akan mati sampai yang mati itu siapa? Kita. Sampai akhirnya kita benar-benar mati, barulah sadar bahwa kita dan kematian itu betul-betul ada. Kalau tidak, kita hanya sekedar sanggup pula orang mati berfoto-foto. Meninggal makcik saya, adik almarhumah, sepupu mak saya. Begitu sampai tempat tuh, "Ustaz, foto Ustaz." Saya bilang, "Sampailah hati kalian berfoto di tempat orang mati. Di mana hati kecil kalian?" Terdiam mereka. Orang mau meninggal, jenazah terbujur di ruang tamu, sanggup diminta foto. La ilaha illallah. Kalaupun mau berfoto juga, kejarlah Ustaz tuh ke tempat parkir kan. Nah pula di situ, apa kata keluarga? Anaknya ada di situ, menantunya ada, cucu. Gimana perasaan mereka? Banyak orang sekarang pintar, tapi tak pintar merasakan perasaan orang lain. Banyak sekarang orang pandai, tapi tak pandai merasakan perasaan orang lain. Pandai-pandai merasa. Itu makanya ceramah saya kasih tahu. Semua jamaah tahu kalau saya ceramah pasti 60 menit. Kenapa? Saya kena merasakan perasaan mereka.
Karena saya pun kalau mendengar ceramah, kalau saya tengok tak selesai-selesai, gatal juga kepala saya. Kapanlah habisnya ceramah? Udah lama kita mendengar. Dia bilang, yang pertama katanya, la ilaha illallah. Tapi kalau mendengar ceramah, saya jamaah tahu, kalau khutbah 20 menit, kalau tausiah tergantung botolnya besar atau kecil. Ini botol ini lain pula. Ini bilang 600 ml tidak, ini bilang 300 pun tidak. Ini nampaknya hari ini tak jelas dah berapa menit. Lalu sampailah yang sudah dijanjikan Allah bahwa kita akan mati. Malaikat pun datang. Sekarang ada dua jenis kematian, orang jahat sama orang baik. Ibu mau saya bahas duluan orang jahat atau orang baik? Sebagian sini tadi ada juga yang minta jahat. Yang mau kita bahas orang baik duluan angkat tangan. Tak terlalu banyak. Berarti selain itu dia minta jahat. Yang setuju kalau saya bahas orang jahat duluan? Baik, kita bahas yang jahat. Ketika orang jahat ini mati, maka datanglah malaikat mendekati dia, menunggu waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditetapkan jam 9:15, tak bergeser menjadi jam 9:11, tak bergeser menjadi jam 9:16. Yang bergeser itu jadwal kedatangan ustaz, jadwal kematian tak bergeser. Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya. Sekali sentap, sekali tarik. Waktu Nabi bertanya, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang diletakkan dalam kulit yang basah, ditarik, disentap. Kita tidak akan merasakan sakitnya sampai kita merasakan. Tak sesuai dengan cerita yang diceritakan orang, sampai kita merasakan. Yang pernah kena jahit, yang pernah operasi, yang pernah kena suntik, yang pernah mancing nyangkut pancing tu di kulit. Kalau ada kawan bertanya, kau kemarin waktu kena pancing nyangkut tu cemana rasanya? Tak usah ceritakan, bawa aja pancing, mari ku cucukkan kulit kau, biar tahu kau rasanya. Karena kata tak bisa mewakili rasa. Rasaku bukan rasamu. Lalu kemudian roh tadi keluar dari jasad. Setelah roh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat. Baunya busuk. Semua malaikat-malaikat yang mencium bau itu bertanya, roh siapa itu? Roh siapa itu? Malaikat itu menjawab, inilah ruh si tuyul anak setan. Disebutkan nama bapaknya. Bapaknya malu, atuknya malu, unyangnya malu, buyutnya malu, kakek nenek moyangnya malu karena punya cucu seperti dia. Jahat, busuk. Lalu kemudian dikatakan ke pintu-pintu malaikat yang menjaga pintu langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian sampai masanya, Allah berfirman, tuliskan dia sebagai penghuni Sijjin. Tempat orang yang jahat itu namanya Sijjin. Lalu kemudian dikumpulkanlah dia bersama ruh orang-orang yang jahat. Sijjin. Insya Allah mudah-mudahan kita tak masuk di situ. Itulah mengapa kita disuruh sebelum salam minta perlindungan dari 4.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Allah Subhanahu wa taala, balikkan ruhnya yang busuk tadi ke dalam jasadnya untuk merasakan azab kubur. Datang malaikat membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke jasadnya, masuk ke dalam tanah saking kuatnya sampai ke lapisan bumi ketujuh, dinaikkan balik ke atas, begitulah seterusnya. Maka kita selalu meminta kalau dicabut nyawa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah mengapa kita meminta kalau sudah dikuburkan, meminta supaya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itulah mengapa kita kalau lewat di pemakaman selalu meminta, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang tak hafal doa yang panjang baca doa pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang tak hafal doa pendek, gerak-gerakkan aja mulut. Jangan sampai mulut diam waktu lewat kubur. Lalu bagaimana kalau orang mati diterkam harimau? Bagaimana kalau orang mati dimakan buaya? Bagaimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha? Bagaimana kalau orang mati jasadnya dibakar? Bagaimana kalau orang mati naik pesawat meledak, meletus, habis terbakar? Allah Maha Kuasa. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Lalu kemudian jasad pun dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu ada dua model. Pertama di tengah, kedua di samping. Setelah tanah digali, dilobangi samping. Setelah dilobangi samping, diletakkan jenazah itu di dalam. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gembur, tanah yang tak bisa digali, tanah turun ke bawah, maka digali di tengah. Setelah lubang, dibuat lagi lubang kecil di tengah, dimiringkan jenazah, dibuka penutup wajahnya, dibuka ikat pocong di atas, lalu ditempelkan hidung ke dinding tanah. Hidung tempelkan ke dinding tanah. Jarak pandangan tak sampai sejengkal dengan dinding. Dibukakan penutup wajah, anak-anak kita ajarkan, nanti kalau aku mati nak, kaulah yang meletakkan aku di liang lahat. Kau buka ikat kepalaku, kau buka kain penutup wajahku, lalu kau tempelkan hidungku ke dinding. Kalau mau tidur malam, kebetulan tempat tidurnya di samping dinding, coba tempelkan hidung nih ke dinding, miring ke arah. Begitulah agaknya, matikan lampu, tempelkan hidung ke dinding. Kalau nanti malam jam 2, jam 3 terbangun, tengok masih lagi di kamar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah ke kamar mandi berwudu untuk tahajud, karena sampai nanti masanya waktu dibukakan mata gelap, bukan lagi di kamar tapi sudah terdengar suara marrabbuka. 5 hari pertama begitu ruh keluar dari jasad, maka jantung berhenti berdetak. Yang menyemburkan darah dalam badan Abdul Somad ini jantung, berdenyut berdetak sebelah kiri. Ibu waktu hamil dibawa ke SPOG, spesialis obgyn, didengarkannya suara detak jantung anak ibu di dalam USG.
Kalau ibu punya kawan di puskesmas, punya alat dengar itu, nah coba dengarkan sendiri jantung. Gimana bunyi? Kalau jantung saya, kalau ada yang cepat, itu berarti kreditnya banyak. Jantung ini menyemburkan darah, naik darah ke otak. Kalau darah itu berhenti berputar di badan, maka darah itu membeku. Potong ayam, potong kambing, masukkan darahnya ke piring, membeku. Setelah itu membusuk menjadi nanah. Maka selama 5 hari darah pun mulai menggumpal, kulit badan berubah dari hijau biru mulai ke hitam, membengkak, usus di dalam pun mulai membengkak. 6 sampai 10 hari perut pun pecah, biji mata pun keluar, darah keluar dari hidung dan telinga, lidah pun menjulur, rambut pun lepas dari tengkorak kepala, lalu kuku-kuku pun copot, lalu kemudian pecahlah kulit-kulit. Binatang yang paling tajam hidungnya, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Binatang itu namanya cacing. Cacing bisa mencium bau dari jarak 1 kilometer. Tidak ada makhluk yang paling busuk melainkan makhluk bernama manusia. Itulah mengapa kita tidak mati pakai baju kesayangan kain sutra. Kita tidak pakai jas dasi dan sepatu, karena bagi kita lebih baik itu dipakai orang hidup, bermanfaat, disedekahkan sebagai amal jariah. Sedangkan kita hanya dibalut dengan kain kafan. Lalu kemudian mana kebanggaan yang dibangga-banggakan? Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, mana wajah yang glowing, mana rambut yang tak pernah kena ketombe, mana kuku yang sekali salon 3 juta 1 kelingking, mana kaki yang selalu habis duit untuk mencabut bulu kaki, mana tumit yang tak pernah retak-retak, mana bibir merah delima, pipi macam paung dilayang, rambut bakma yang terurai. Semuanya menjadi santapan cacing. Minha khalaqnakum, dari tanah kau kami ciptakan, kepada tanah kau kami kembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dari tanah pula nanti kau akan kami bangkitkan. Datanglah belatung, datanglah ulat, memakan daging-daging, darah-darah, tinggal tulang belulang. Kalau sudah jadi tengkorak, tak ada beda antara orang cantik dengan orang yang jelek. Tengkoraknya sama. Lama-kelamaan tulang-tulang itu pun habis, hilang. Yang tinggal cuman 1 tulang ujung ekor sebesar ibu jari. Itu yang tak hancur dimakan tanah. Itulah nanti yang ditunjuk, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup balik ke atas. Tapi jangan gara-gara ini ibu tak bersisir besok. Ikut pengajian, tiba-tiba datang kawan ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu macam singa bangun tidur. Kenapa kau tak bersikat? Kenapa kau tak bersisir? Kenapa kau tak bersampo? Kata Ustadz Somad, 5 sampai 10 ini pun lepas nanti tegur. Bukan itu maksud saya. Jangan habiskan waktu untuk bersisir sampai lupa sholat duha. Itu yang maksudnya. Jangan habiskan waktu untuk berkutek sampai lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan habiskan waktu risau karena ingin menghilangkan retak-retak di tumit sampai lupa melangkahkan kaki ke pengajian majelis taklim. Jangan asik mengurus apa namanya?
Saya selalu silap antara ini sama ini. Yang alis yang mana? Alis. Yang bulu mata? Asik menengok bulu mata, lentik sampai lupa menengok baca Yasin malam Jumat surat Al-Kahfi. Asik menengok kuku, kuku panjang kurang bengkok, dibengkokkan patah pula. Sampai-sampai lakinya pun ragu membedakan, ini kucing apa bini aku. Karena semua ini akan menjadi fiksi. Sekarang orang yang hidup berkata malaikat mungkar nakir itu fiksi, khayalan semata. Alam kubur itu fiksi, khayalan semata. Amal soleh balasan pahala itu fiksi, khayalan semata. Tapi begitu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa, maka sesungguhnya yang sekarang inilah menjadi fiksi, menjadi tak nyata. Sekarang ini suami ibu nyata atau tak nyata? Nyata. Anak nyata tak nyata? Nyata. Rumah nyata apa tak nyata? Nyata. Yang tak nyata itu malaikat mungkar nakir, tak nyata. Alam kubur tak nyata. Kematian tak nyata. Dosa pahala tak nyata. Tapi nanti begitu kita mati, berbalik. Pahala nyata, mungkar nakir nyata, alam barzakh nyata. Yang sekarang nyatalah yang menjadi tak nyata. Suami